kita melakukan pembelajaran kita, lihat dulu kondisi sekelilingnya, ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah, dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Ada yang menemukan sampah? Tidak. Ada? Tidak. Oke, sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, antusias, yes, yes, yes. Sekali lagi, kurang semangat. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, antusias, yes, yes, yes. Oke, sebelum kita lanjut, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Ada? Tidak. Oke, yang hadir ini apakah keadaannya sehat? Sehat. Berarti tidak ada yang terganggu, ya kan? Ya. Sudah selamat semua tadi kan? Sudah. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, kita melakukan ice breaking lah dulu. Oke, silakan semuanya berdiri di sampingnya samping meja masing-masing. Geser dulu ini. Yang ini bergeser ke yang ini. Oke. Kita melakukan ice breaking dulu. Kalau dikatakan ice breaking itu fungsinya untuk apa? Untuk memberikan motivasi atau apa? Semangat. Maka semua nanti bergerak, disesuaikan gerakannya sesuai yang ada saya tampilkan di depan. Paham kan? Oke. Bentar ya. Nampak kan? Oke. Semua bergerak. Ini semangat lagi. Ayo lebih semangat. Sekali lagi kurang semangat. Dibuat gerakan dulu semua badannya. Kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Coba Bapak mau tanya, apalah pelajaran kita sebelumnya? Materi apa? Yang semalam kita masukkan? Les yang terakhir. Coba, siapa yang masih mengingat pembelajaran kita yang semalam? Kita mempelajari apa yang semalam? Mempelajari apa yang semalam? Apa? Gak ada kita belajar semalam. Sebelumnya? Hah? Tidak ada yang mengingat. Kita semalam mempelajari yang namanya tokoh dan penokohan yang terdapat pada suatu teks cerita. Coba Bapak mau bertanya lagi, apa perbedaan dari tokoh dan penokohan? Tunjuk tangan satu orang. Perbedaan tokoh dan penokohan dalam cerita fantasi atau teks naratif. Kan berbeda tokoh dan penokohan kan? Coba siapa yang bisa memberikan jawaban? Tokoh dan penokohan? Ayo tunjuk tangan. Betul. Siuni lah, Siuni. Coba. Tokoh orang yang berperan dalam cerita
penokohan sebuah kelompok. Iya, masih gue nggak tahu. Tokoh itu adalah apa? Orangnya, tokohnya, orang yang terlibat dalam cerita. Berbeda halnya dengan penokohan. Penokohan itu apa? Penokohan adalah sifat atau karakter yang ditampilkan si tokoh di dalam suatu teks cerita. Jadi berbeda, tokoh itu adalah orangnya, penokohan itu adalah karakter yang ditampilkan si tokoh dalam suatu teks cerita. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya apa? Apa materi kita hari ini? Bagian apa itu? Bagian gaya. Menilainya mengenali. Mengenali majas, sarkasme, coba sebelum kita masuklah ke materi ini, apa kira-kira pengertian dari majas sarkasme? Macam-macam dari contoh majas. Gak usahlah dulu di majas sarkasme. Entah majas apa itu, adakah yang sudah mengetahui macam-macam dari gaya bahasa? Majas itu kan gaya bahasa. Macam-macamnya kan ada banyak gaya bahasa ini. Coba, gaya bahasa apa? Iya, gaya bahasa personifikasi. Apa artinya gaya bahasa personifikasi? Benda mati yang seolah-olah hidup seperti manusia. Benda mati atau objek. Gaya bahasa apa lagi yang ada yang kalian ketahui? Paradoks. Apa kemarin paradoks? Hah? Paradoks adalah gaya bahasa. Cerita fantasi atau cerita naratif, judulnya adalah penyihir yang tak pernah tepat waktu. Sudah? Coba dibaca dulu satu orang yang kutipannya itu si Simon lah. Baca dulu Simon. Saat raja kuat dulu. Kalian ribut bisa suaranya kuat. Saat raja memintanya Ratu pukul 7, Lila baru muncul pada pukul 9 sambil berkata, setidaknya aku masih ingat hari ini ada pertemuan. Nah, saya baca ulang biar jelas. Saat raja memintanya datang pukul 7, Lila baru muncul pukul 9. Sambil dia berkata, si Lila ini berkata, setidaknya aku masih ingat hari ini ada pertemuan. Saat raja memintanya datang pukul 7, tetapi si Lila datang pukul 9. Setelah dia sampai pukul 9, dia berkata, setidaknya saya mengingat ada pertemuan. Nah, pertanyaannya nanti, menurut kalian bagaimana dari cerita ini yang terasa lucu atau menyindir? Adakah di kutipan teks cerita fantasi itu yang merasa lucu atau saling menyindir? Ada? Coba Rian, tadi kan kamu sampaikan kan ada. Coba jelaskan yang ada itu. Ada nggak di kutipan itu yang merasa lucu atau bahkan dia merasa tersindir? Coba. Di dalam kutipan teks tersebut. Saat raja memintanya datang pukul 7, ya, Lila baru muncul pukul 9. Sesudah dia datang pukul 9, tidak sesuai dengan yang diarahkan raja ini, dia berkata juga, setidaknya aku masih ingat. Coba, ada nggak di situ yang lucu atau ada nggak di situ yang menyindir? Coba si Valentin dulu. Apa di situ yang menyindir? Si Widodo. Saudara yang mintanya datang pukul 7, tetapi dia
datang pukul 9. Apa di situ yang disindir? Yang disindir di situ siapa? Lila. Kan si raja itu kan disuruh si Lila untuk datang pukul 7, tetapi si Lila datang sampai pukul berapa? Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si raja. Tidak gitu, dia terlambat, dia berkata pula apa yang disampaikan. Yang penting apa yang disebut? Setidaknya aku masih ingat pertemuan ada hari ini. Dia tidak merasa salah, ya kan? Dia merasa benar juga. Ada juga statementnya katanya, setidaknya aku masih ingat ada pertemuan hari ini. Sudah? Kemudian yang kedua, apakah kalimat itu terdengar seperti pujian? Iya kan? Terdengar seperti pujian. Yang kalimat yang mana yang terdengar seperti pujian? Saat raja memintanya datang pukul 7 sambil berkata, setidaknya aku masih ingat datang ada pertemuan hari ini. Ada nggak di situ yang merupakan sindiran? Ada kan? Ada kan? Yang mana? Kan sindiran itu kan? Dia dipuji, itulah sarkasme. Dia memberikan pujian dulu, pada akhirnya dia memiliki makna ganda. Tersimpan dia makna yang tersirat, ada makna yang lainnya, yaitu memberikan hinaan, ejekan yang bahkan menyakitkan, iya kan? Nah, sampai di sini ada nggak pertanyaan? Ada? Nah, sekarang Bapak ajak dulu kalian untuk menemukan masalah apa sebenarnya yang ada di majas sarkasme ini. Bapak akan membagikan ini kertas kecil. Coba dulu di sini dicatat berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan majas sarkasme. Minimal 1 orang, 2 pertanyaan. Pertanyaan itu nggak usah dijawab. Membandingkan mana yang merupakan gaya bahasa sarkasme. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya bahasa sarkasme? Itu juga masalah. Kemudian yang terakhir lah, seperti yang dibuat Siskia. Ini betul juga. Apa tujuan dari majas sarkasme? Nah, masalah yang kedua, apakah kamu pernah mengatakan majas sarkasme tersebut terhadap teman-temanmu? Nah, yang ini semua yang Bapak lihat ini sudah benar. Ini berarti yang saya kumpulkan ini adalah berupa masalah. Inilah data itu. Inilah yang terdapat di gaya bahasa sarkasme. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, selanjutnya tanpa ribut dibentuklah kelompok yang sudah biasa. Satu orang dengan kuat suara. Tapi dia adalah satu orang. Tapi dia adalah ya, lembar kerja peserta ini. Seperti inilah arahannya atau petunjuknya. Setelah nanti Bapak bagikan LKPD ini, sudah setiap kelompok menandai bagian teks, sudah. Setiap kelompok menandai, dibuat catatan kecilnya. Apa tugasnya nanti? Setiap kelompok menandai bagian teks yang memuat elemen naratif. Apa saja elemennya itu, Pak? Elemennya adalah tokohnya siapa, penokohannya bagaimana, dan amanatnya apa. Jadi kamu cari yang pertama apa? Tokoh, penokohan, dan amanat. Itulah yang pertama. Yang kedua, setiap kelompok menyoroti kalimat mana yang menggunakan gaya bahasa sarkasme. Jadi nanti di LKPD ini ada sebuah teks naratif. Satu kelompok ya. Jadi tugasnya adalah mencari elemen. Elemen apa, Pak? Elemen siapakah tokohnya, penokohannya siapa, amanat yang tersirat di situ apa. Kemudian kalian amatilah, akan kalian temukanlah yang mana yang menggunakan gaya bahasa sarkasme.
dikerjakan selama 20 menit. Mulai dari sekarang. Jadi tabel analisis kalian mendengar atau melakukan pujian, tetapi dia pada akhirnya menyindir. Memberikan sesuatu pujian, tetapi sebenarnya dia menyindir. Pernahkah kalian melakukan itu atau pernahkah kalian mendengar teman kalian mengucapkan hal seperti itu? Dia memberikan pujian dulu, dipuji dulu dia, baru dijatuhkan dengan memberikan sindiran. Siapa yang pernah? Coba, cuci tangan aja, gak usah takut. Dia diberikan dulu dia pujian, lalu direndahkan dengan memberikan sindiran. Coba. Bapak sering dengar itu sama kalian. Coba, ada? Kan kalian itu kan, inna bagat dunia suaram, anu dekod di itu baru kok kamu dah. Bagat mulai dari dia mamuna, bagat dunia suaram ane utekod di pasif atau dipasokin kan? Dia diberikan dulu dia pujian kan? Pada akhirnya dia memberikan apa sindiran supaya apa? Apa maksud tujuan tersebut? Supaya dia memperhatikan dia untuk bernyanyi itu kan? Coba hal apa lagi yang kalian pernah dengar atau hal apa lagi yang pernah kalian lakukan? Memberikan pujian tetapi sebenarnya dia menyindir atau mengejek bahkan menghina. Ada? Ada? Nah, hari ini kita akan mempelajari majas tersebut. Apa namanya? Majas apa namanya? Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenali yang namanya majas sarkasme. Kira-kira bagaimana ya majas sarkasme ini dalam teks naratif? Nah, di sini akan kita pelajari. Nah, sekarang kita masuklah ke sintak atau langkah yang pertama, yaitu memberikan stimulus. Nah, di sini saya akan memberikan stimulus atau rangsangan. Bapak akan memberikan berupa stimulus permainan tebak-tebakan. Sudah? Jadi kalian tugasnya untuk apa? Menebak kira-kira apa ya? Gitu kan? Oke, di sini ada anak-anak tahu nggak? Ya, anak-anak tahu nggak? Bahasa itu punya kekuatan ajaib. Sudah? Bahasa itu katanya memiliki kekuatan yang ajaib. Kadang bisa membuat orang senang. Sudah? Bahasa itu katanya bisa membuat orang itu kadang senang. Dan tapi juga bisa bikin orang berpikir keras. Apa yang dibilang tadi ya? Apa maksud bahasa tadi ya? Sehingga kita berpikir keras. Nah, hari ini kita akan menjadi katanya detektif bahasa. Dan detektif bahasa atau detektif kan mencari gitu kan, menjadi seorang detektif bahasa yang mencari makna tersembunyi. Ada makna nanti yang tersembunyi di balik ucapan itu. Sudah? Namanya gaya bahasa sarkasme kan? Sudah? Di balik kata-kata. Siap? Siap? Nah, di sini saya akan memberikan sebuah kutipan teks. Sudah? Sekarang bunyinya kayak gini. Sekarang kita main tebak-tebakan. Saya akan membaca beberapa kalimat. Setelah saya baca nanti beberapa kalimat, kalian menebak yang mana dia gaya bahasa sarkasme, yang mana dia yang tidak gaya bahasa sarkasme. Sudah? Nah, yang nomor 1. Wah, rambutmu rapi sekali. Sudah 3 hari tidak pernah disisir. Rambutmu katanya rapi sekali. Sudah 3 hari tidak pernah disisir. Yang kedua, hebat. Kamu datang paling awal setelah semua orang pulang. Hebat. Kamu datang lebih awal setelah semua sudah pulang. Yang nomor 3, luar biasa nilaimu semua benar. Kalau nilai nolnya itu dianggap benar atau nilai nol itu dianggap nilai 100.
Nah, coba Bapak bertanya dulu, manalah di situ yang merupakan gaya bahasa sarkasme? Coba. Apa? Coba kalimat yang mana? Kalimat nomor 1 dibilang aja gitu. Kalimat nomor 1, 2 atau 3? Nomor 1. Baru? 2. Baru? 3. Sudah? Ketiga kalimat tersebut merupakan gaya bahasa sarkasme. Kenapa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kenapa hal tersebut kalian sampaikan gaya bahasa sarkasme? Sudah Bapak berikan tadi apanya? Coba si Yuni. Karena kalimat yang pertama semuanya memuji dan pada akhirnya menyindir. Iya, coba si Valentin. Karena kalimat pertama seolah-olah dia dipuji dengan bahagia, kalau yang kalimat terakhir dia dijatuhkan. Iya, semua sama makna ketiga kalimat itu kan? Wah, rambutmu rapi sekali. Wah, rambutmu Winses rapi sekali. Sudah 3 hari tidak pernah disisir. Diberikan dulu dia pujian, tetapi nah, disinilah kamu isi. Kalau tidak buat dia, buat ke bawah. Oke? Inilah tabel analisisnya. Tokohnya siapa, bagaimana penokohannya, dan baca sarkasme. Beberapa itu dulu. Ada 4 di sini. Ya, nomor dulu dong. Ini dulu. Nanti apa? Bantu jawab teman. Berusaha dulu kamu terlibat dalam kelompok. Lalu dalam cerita tersebut adalah campuran. Amanatnya kita harus saling menolong dan tidak terlalu sepele terhadap teman. Sekian hasil presentasi kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang coba siapa yang memberikan pertanyaan? Ada banyak sekali di situ pertanyaan yang kurang lengkap. Coba kelompok siapa yang bertanya? Sesuai dengan bandingkan dengan hasil kerja kelompokmu, sesuai enggak atau adakah yang kurang? Coba tanyakan kepada kelompok yang keempat. Ada? Sudah lengkapkah semua disebutkan tokohnya? Kalau belum, coba diberikan dulu komentar atau masukan. Coba si Valentin dulu. Dari kelompok yang kelompok berapa? Kelompok yang kedua. Coba Valentin. Apa Lila disindir dengan kata-kata yang merugikannya? Iya. Mengapa si Lila disindir? Dengan tindakan apa yang ada dalam teks bacaan tersebut? Coba dijawab. Karena Lila selalu datang terlambat. Kepada si Yuni, kepada teman aja. Karena Lila selalu datang terlambat. Ya, karena si Lila katanya datang selalu terlambat. Sudah Yuni? Jelaskan? Coba pertanyaan lagi. Masih ada banyak pertanyaan. Coba. Si Fadli mana si Fadli? Berikan dulu pertanyaan Fadli. Kamu bandingkan hasil analisismu sudah sesuai atau belum?
Tokohnya kan belum lengkap kan? Nah, kamu sampaikan. Kelompok berapa ini? Iya, kelompok si Ferdinand. Tepuk tangan untuk kelompok Ferdinand. Kan gampang materi kita kan? Berarti yang perlu kamu ke situ elemennya apa? Elemen yang pertama. Tokoh. Siapa orang yang terlibat? Kemudian yang kedua penokohan. Kalau misalnya kan di situ ada tokohnya si Lila. Bagaimana karakter yang ditampilkan si Lila selama di cerita tersebut? Baru yang berikutnya apa? Amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah apa? Tidak kata-kata yang memotivasi. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam suatu teks cerita. Baru yang berikutnya adalah apa saja yang termasuk ke dalam gaya bahasa sarkasme. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, untuk lebih bisa memahami materi kita hari ini, coba apa yang kalian pelajari hari ini? Satu orang. Kalau satu orang nanti pasti nggak bisa. Coba apa? Pelajaran apa yang sudah kalian pelajari? Iya, tentang majas sarkasme atau tentang elemen naratif. Apa saja elemen ini? Ada 3 tadi. Yang pertama, tokoh. Iya, atau penokohan. Nah, setelah kalian mempelajari materi itu, bagaimana perasaan kalian setelah menemukan makna sindiran dalam suatu teks fantasi? Buat perasaanmu. Ada yang senang, ada yang bagaimana lagi? Ada yang tersindir juga, iya kan? Iya kan? Ada yang bagaimana lagi? Ada yang bagaimana? Berarti materi ini mengajarkan kita untuk bagaimana? Untuk tidak menyindir. Nah, sekarang apalah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Pada pertemuan ini. Kesimpulannya apa? Coba satu orang. Apalah kesimpulan materi kita hari ini? Coba dulu berikan kesimpulan. Atau apakah pengertian sarkasme tadi? Coba satu orang. Itu kan kesimpulan juga. Apalah majas sarkasme itu? Majas ya. Iya, supaya kamu ingat, catatlah dulu di buku tulis. Majas sarkasme ternyata adalah siapa yang sudah paham? Oke, turunkan tangan dan dulu. Nah, sekarang untuk pertemuan berikutnya dipelajarilah di rumah mengenai apa materi kita berikutnya. Kok majas sarkasme lagi? Ya, dibacalah di rumah halaman 65. Ya, jadi materi kita untuk hari Sabtu adalah berkreasi dengan teks naratif. Kalau dikatakan berkreasi, bagaimana maksudnya? Dipelajari lagi berkreasi dengan teks naratif. Yang dipelajari itu adalah kegiatan 12. Dituliskan di buku catatan diri. Ya, materi kita berikutnya adalah bagian C. Bagian C, berkreasi, iya membaca. Berkreasi, si Bidi ini tetapi nggak mau terlibat ini. Kau ambil dulu catatanmu. Kau tulis C, berkreasi. Sudah lo kau lemah dulu kau lagi.
C. Berkreasi dengan teks naratif. Berkreasi dengan teks naratif dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menuliskan cerita fantasi dengan sederhana. Peserta didik mampu bisa dapat menulis cerita fantasi dengan sederhana. Apa yang dipelajari di rumah? Ya, itulah yang dipelajari di rumah. Ada pertanyaan? Udah semua tadi mengasih ini? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.